Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi kami dari Kaum 5 akan memaparkan hasil presentasi kami tentang teori evolusi biologi. Mungkin di akhirnya akan ada sesuatu juga. Perkenalan anggota tim, kita punya di sini. Kita punya PowerPoint designer, kita punya media provider, material researcher, tangan guys ya. Dan dua tenaga. Saya rasa mau basa-basi kita langsung masuk ke materi saja. Ya, jadi sebelum kita bicara tentang bagaimana sih teori evolusi biologi itu, tentu kita harus tahu apa itu teori evolusi biologi. Jadi teori evolusi biologi ini adalah suatu teori atau praduga yang mengungkapkan bahwa makhluk hidup ini sebenarnya merupakan hasil dari perkembangan dan evolusi dari makhluk hidup lain yang bentuknya lebih sederhana, yang nantinya akan berkembang menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks, spesifik, dan beragam dari segi bentuk, fungsi, maupun sikap. Teori evolusi biologi pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli kimia bernama Alexander Ivanovich Oparin yang didukung oleh J.B. Holden dalam bukunya yang berjudul The Origins of Life pada tahun 1935. Teori evolusi biologi ini menyatakan bahwa asal mula munculnya kehidupan itu datang bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi serta dengan atmosfer. Untuk membuktikan teori yang dikemukakan oleh Oparin, maka ia melakukan penelitian terhadap sinyal-sinyal sederhana, yaitu CH4 atau metana, H2O atau air, H2 atau gas hidrogen, dan NH3 atau amonia. Oparin meyakini bahwa keempat sinyal sederhana ini merupakan senyawa-senyawa yang terkandung dalam atmosfer bumi purba pada awalnya. Oleh karena adanya pemanasan dan energi alam, misalnya sinar kosmos ataupun halilintar, maka senyawa-senyawa sederhana ini berubah menjadi senyawa kompleks yang nantinya akan berubah menjadi molekul organik sederhana, yaitu sejenis asam amino. Selanjutnya, setelah bertujuh tahun yang lalu, molekul organik itu terakumulasi di cekungan perairan membentuk primordial soup. Dikatakan primordial soup karena cekungan air ini berbentuk seperti sup. Nah, setelah itu akan terbentuk materi genetik dan membran sel yang terjadi sebelum adanya kehidupan. Materi genetik pertama yang terbentuk yaitu berupa monomer yang berbentuk RNA yang dapat bereplikasi tanpa bantuan protein. Monomer tadi akan terpolimerisasi dan akan berubah menjadi polipeptida. Nah, polipeptida ini akan terkumpul dalam membran fosfolipid dan kemudian akan membentuk protobion. Selanjutnya, protobion adalah kumpulan molekul dalam membran yang menjadi bentuk awal sel hidup. Protobion telah memperlihatkan sifat yang berhubungan dengan makhluk hidup seperti metabolisme, menerima rangsang, bereplikasi, dan berkembang menjadi bentuk kompleks mengandung DNA. Evolusi biologi itu dimulai pada saat awal pembentukan sel. Hasil polimerisasi akan membentuk proteinoid. Apabila dicampur dengan air akan menghasilkan mikroster. Mikroster oleh Oparin disebut oleh koservat. Koservat dapat membentuk enzim yang berperan dalam pengambilan lingkungan hidup dan bisa membentuk sel selaput primitif atau sel pembentuk tubuh. Sel selaput primitif yang menyelimuti koservat disebut protosel. Protosel kemudian akan membentuk sel awal organisme, heterotrof dan autotrof. Kemudian sistem genetik dari protosel itu sendiri akan memunculkan organisme prokariot pertama atau kingdom Monera. Prokariot berfotosintesis dan menyebabkan oksigen muncul dan bertambah banyak. Organisme prokariot kemudian berevolusi membentuk membran inti menjadi organisme eukariot uniselular dan uniselular. Evolusi terus terjadi hingga muncul kingdom Animalia dan plant lain. Hingga akhirnya pada zaman Mesozoik muncullah kehidupan manusia. Dan demikian hasil presentasi dari kami. Jadi untuk mengakhiri dan menyimpulkan apa yang telah kami paparkan dalam PowerPoint presentasi kami ini, kami menyiapkan sebuah lagu yang dibuat oleh Azur Pidi.
Alexander Oparin punya teori evolusi biologi. Mari kita bahas bersama. Menurut Oparin, dulu ada 4 senyawa yang kemudian berubah menjadi molekul organik. Molekulnya terkumpul di genangan air mirip seperti sup, makanya disebut primordial sup. Membentuk materi gen, yaitu monomer. Monomer jadi polipeptida karena terpolimerisasi. Dibungkus fosfolipid, namanya pun berubah jadi protobion yang berkembang jadi organisme heterotrof dan autotrof yang selanjutnya akan memunculkan monera dan berfotosintesis menghasilkan oksigen lalu berevolusi. Monera yang prokariot berevolusi jadi eukariot. Ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler. Eukariot yang multiseluler berevolusi menjadi hewan dan juga menjadi tumbuhan. Dan ini yang terakhir, di zaman Genozoik, dan muncullah para manusia purba, nenek moyang kita. Itulah demikian teori evolusi dikemukakan Alexander Oparin. Marilah kita ingat teori ini dari Alexander. Teori evolusi biologi namanya, haruslah kita ingat teorinya, temanku. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kami. Saya telah paparkan. Kami harap hasil presentasi kami ini dapat menambah ilmu teman-teman semuanya untuk sekaligus sebagai intermezzo dan hiburan untuk kita. Dan sekian dari kami, salah dan jangan mohon maaf. Sekian dari kelompok 3 ke kelompok 5. Terima kasih.